Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bu Nurani Masyita, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kalkulus 2. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kalkulus yang berjudul deret Taylor dan deret Maclaurin. Sebelumnya saya akan membacakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Abi Albion, kedua ada saya sendiri, Paus Mulia Rabbani, yang ketiga ada Raihan Akmalano, yang keempat ada Rangga Iresat Malpi, dan yang kelima ada Zikri Hanafi. Kemudian alur pembahasan pada materi ini yaitu ada deret Taylor dan deret Maclaurin bilangan real, kemudian ada deret Taylor khusus, kemudian deret Taylor kompleks, dan yang terakhir deret Taylor kompleks khusus. Untuk penyajian materi akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih Kang. Saya izin melanjutkan. Di sini ada poin 6.1 yaitu ada deret Taylor dan deret Maclaurin dengan bilangan real. Deret Taylor dan deret Maclaurin adalah hasil representasi fungsi dengan menggunakan deret tahingga polinomial. Keduanya digunakan untuk mengaproksimasi fungsi yang rumit dengan menggunakan polinomial yang lebih sederhana. Di sini ada definisi dari deret Taylor. Definisinya adalah representasi polinomial dari fungsi yang dapat digunakan untuk mendekati fungsi tersebut di sekitar suatu titik tertentu. Deret Taylor ini juga menggambarkan fungsi sebagai jumlah tahingga suku polinomial dengan koefisien yang ditentukan oleh turunan fungsi tersebut pada titik pusat. Dalam deret Taylor, titik pusat disebut sebagai A. Lalu di sini ada rumus umum deret Taylor, yaitu ada fx sama dengan fa ditambah f turunan pertama A untuk dikali x min A, lalu ditambah f turunan kedua A dibagi 2 faktorial dikali x min 2 min A kuadrat ditambah dan seterusnya. Lalu ini ada fungsi fn. Fn ini adalah fungsi turunan ke n untuk A per n faktorial, lalu dikali dengan x min A pangkat n. Lalu yang kedua ada definisi dari deret Maclaurin. Deret Maclaurin adalah kasus khusus yang terjadi pada deret Taylor ketika titik pusatnya adalah 0. Dalam deret Maclaurin, fungsi didekati menggunakan deret polinomial di sekitar 0. Deret Maclaurin sangat berguna untuk fungsi yang memiliki sifat simetri atau kasus khusus ketika titik pusatnya adalah 0. Lalu di sini ada rumus umumnya adalah sebagai berikut. Fx F0 ditambah F turunan pertama dari 0 per 1 faktorial dikali X ditambah F turunan kedua 0 per 2 faktorial dikali X kuadrat, lalu ditambah F turunan ketiga 0 per 3 faktorial dikali X pangkat 3 dan seterusnya. Lalu di sini ada penjelasan lanjutannya. Kedua deret ini memungkinkan kita memperkirakan nilai fungsi dari sekitar titik tertentu dengan tingkat kesalahan yang dapat dikendalikan. Semakin banyak suku yang digunakan dalam deret, maka semakin akurat aproksimasinya. Namun, kita perlu mencatat di sini bahwa deret Taylor dan deret Maclaurin hanya berlaku pada domain tertentu di mana konvergensi deret terjadi.
Lalu di sini ada contoh soal. Yang pertama, tentukan deret Maclaurin ordo kelima dari fungsi fx sama dengan sin x. Di sini kita mencari turunannya dari sin x ini sebanyak 5 kali. Yang pertama fx-nya adalah sin x, lalu turunan pertamanya adalah cos x, lalu turunan keduanya adalah min sin x, lalu turunan ketiganya adalah min cos x, lalu turunan keempatnya sin x, lalu ada turunan kelimanya adalah cos x. Lalu di sini kita langkah keduanya adalah evaluasi turunan pada titik pusat A sama dengan 0. Lalu kita ubah F0 sama dengan sin 0 adalah 0. F turunan pertama 0 sama dengan cos 0 sama dengan 1. F turunan kedua adalah min sin 0 adalah 0. Lalu di sini ada F turunan ketiga cos 0 sama dengan min 1. Dan seterusnya sampai ke turunan kelima cos 0 sama dengan 1. Langkah ketiga, bentuk deret Maclaurin ordo kelima. Ini ada, kita cari fx-nya sama dengan menggunakan rumus yang Maclaurin itu F0 ditambah F turunan 0 dikali X. Dan seterusnya sampai ke turunan kelima 0 per 5 faktorial dikali X pangkat 5. Di sini akan menghasilkan X min 1 per 6 X pangkat 3 ditambah 1 per 120 X pangkat 5. Jadi deret Maclaurin ordo kelima ini adalah X min 1 per 6 pangkat X. X pangkat 3 ditambah 1 per 120 X pangkat 5. Lalu di sini ada aplikasi deret Taylor dan Maclaurin. Di sini ada yang pertama ada fungsi eksponensial dari trigonometri contoh umum fungsi yang dapat diaproksimasikan menggunakan deret Taylor dan Maclaurin adalah sebagai berikut. Satu, di sini ada fungsi eksponensial, yaitu deret Taylor akan menghasilkan seperti ini. E pangkat X sama dengan 1 ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Lalu di sini ada deret Maclaurin, fungsi eksponensialnya sebagai berikut. Lalu di sini ada fungsi keduanya itu ada fungsi trigonometri. Dari sin X ini akan menghasilkan seperti pada gambar berikut. Deret yang kedua ada sin X yang akan menghasilkan seperti pada layar. Yang ketiga ada deret cos X pada deret Taylor. Hasilkan seperti pada layar berikut. Lalu yang terakhir ada deret Maclaurin cos X yang akan menghasilkan seperti pada gambar berikut. Dalam deret Taylor dan deret Maclaurin, untuk fungsi trigonometri sin X dan cos X, kita dapat mengaproksimasi fungsi-fungsi ini di sekitar titik pusat. Misalnya A sama dengan 0, deret ini memungkinkan kita untuk memperkirakan nilai sinus dan kosinus sudut dalam bentuk polinomial. Lalu di sini ada contoh soal kedua. Tentukan deret Taylor ordo keempat dari fungsi fx sama dengan len 1 ditambah x di sekitar titik pusat A sama dengan 0. Lalu di sini kita harus mencari turunannya sampai ke turunan ordo keempat. Lalu di sini ada ordo keempatnya adalah min 6 per 1 ditambah x pangkat 4. Lalu di sini kita langkah keduanya adalah mengevaluasi turunan pada titik pusat A. Sama, kita juga cari menggunakan turunannya. Lalu turunan keempatnya, mohon maaf, akan menghasilkan min 6. Lalu langkah ketiga, kita menggunakan bentuk umum dari deret Taylor yang akan menghasilkan X min 1 per 2 X pangkat 2 ditambah 1 per 3 X pangkat 3 ditambah dikurang, mohon maaf, 1 per 4 X pangkat 4. Jadi deret Taylor ordo keempat dari fungsi fx len 1 ditambah X di sekitar titik pusat 0 adalah X min 1 per 2 X kuadrat ditambah 1 per 3 X pangkat 3 dikurang 1 per 4 X pangkat 4. Baik, selanjutnya akan diserahkan kepada rekan saya. Terima kasih, Kang. Selanjutnya ada deret Taylor khusus.
Next. Pengertiannya, andai kata F dan semua turunannya dari F aksen sampai F triple aksen, dan selanjutnya menerus di dalam selang mutlak A, B, misalkan X0 epsilon mutlak A, B, maka nilai-nilai X di sekitar X0 dan X epsilon mutlak A, B, Fx dapat diperluas atau diekspansi ke dalam deret Taylor dengan rumus Fx sama dengan Fx0 ditambah X dikurang X0 per 1 dikali F aksen X0 ditambah X dikurang X0 kuadrat per 2 dikali F aksen 2 dikali X,0 ditambah X min X0 pangkat M per M dikali F pangkat M dikali X,0 dan seterusnya. Dari Taylor adalah alat yang utama untuk menurunkan suatu metode numerik yang berguna untuk menghampiri fungsi ke dalam bentuk polinom. Fungsi yang rumit menjadi sederhana dengan deret Taylor. Next, Kang. Deret Taylor khusus memiliki bermacam fungsi. Yang pertama ada fungsi eksponensial. Pangkat X adalah pangkat X sama dengan 1 per X. 1 ditambah X ditambah X kuadrat per 2 ditambah X 3 per 3 ditambah X 4 per 4 dan seterusnya. Yang kedua ada deret Taylor untuk fungsi sinus sin X, yaitu sin X sama dengan X min plus X pangkat 3 per 3 ditambah X pangkat 5 per 5 ditambah X pangkat 7 per 7 dan seterusnya. Yang ketiga ada deret Taylor fungsi untuk kosinus, yaitu cos X sama dengan 1 min X kuadrat pangkat 2 per 2 ditambah X pangkat 4 per 4 ditambah X pangkat 6 per 6 dan seterusnya. Yang dulu ada deret Taylor untuk fungsi logaritma natural di integral ke X adalah IN dikali X sama dengan X min 1 dikurang X min 1 kuadrat per 2 ditambah X min 1 pangkat 3 per 3 ditambah X min 1 pangkat 4 per 4 dan seterusnya. Next, Kang. Selanjutnya ada contoh soal yang pertama. Hampiri fungsi f x sama dengan sin x ke dalam deret Taylor di sekitar x 0 sama dengan 1. Penyelesaiannya, kita harus menentukan turunan sin x terlebih dahulu sebagai berikut. Fx sama dengan sin x, f aksen x sama dengan cos x. F 2 aksen sama dengan min sin x, f triple aksen sama dengan min cos x, f 4 aksen sama dengan sin x dan seterusnya. Maka berdasarkan P titik 2.1, sin X dihampiri dengan deret Taylor sebagai berikut. Rumusnya, sin X sama dengan sin 1 ditambah X min 1 per 1, cos 1 ditambah X min 1 kuadrat per 2, dikali min sin 1 ditambah X min 1 pangkat 3 per 3, dikali min cos 1 ditambah X min 1 pangkat 4 per 4, dikali sin 1. Next, Kang. Bila dimisalkan X min 1 sama dengan H, maka berdasarkan P titik 2 sin X sama dengan sin 1 ditambah H dikali cos 1 dikurang H kuadrat per 2 sin dikali sin 1 dikurang H3 per 6 dikali cos 1 ditambah H4 per 24 dikali sin 1. Hasilnya 0,8415 ditambah 0,5403 H dikurang 0,4208 H kuadrat dikurang 0,0901 H pangkat 3 ditambah 0,0351 H pangkat 4. Next, Kang. Udah contoh soal yang kedua. Hitung ekspansi dari Taylor order 2 di titik A, B sama dengan 0,0 dari fungsi f x, y sama dengan
E pangkat X IN dikali 1 plus Y. Penyelesaiannya, untuk menghitung ekspansi dari Taylor order 2 di sekitar titik A, B sama dengan 0,0 dari fungsi tersebut, yang pertama hitung semua turunan parsial yang diperlukan. Yang pertama ada fx sama dengan E pangkat X IN dikali 1 plus Y. Yang kedua ada fy sama dengan EX per 1 plus Y. Yang ketiga ada fxx sama dengan EX dikali IN dikali 1 plus Y. Selanjutnya ada fyy sama dengan minus E pangkat X per 1 plus Y kuadrat. Lalu ada fx sama dengan fyx sama dengan E pangkat X sama dengan 1 plus Y. Next, Kang. Penyelesaiannya, dievaluasi menggunakan rumus yang pertama, lalu mengganti nilai-nilai ini ke dalam rumus umum. T dikali X, Y sama dengan F dikali A, B ditambah X min A, Fx dikali A, B ditambah Y min B dikali Fy dikali A, B ditambah 1/2 dikali X min A kuadrat Fxx dikali A, B ditambah 2 dikali X min A dikali Y min B dikali Fxy dikali A, B ditambah Y min B kuadrat Fy AB. Next, Kak. Setelah itu menghasilkan EX in IN dikali 1 plus Y sama dengan Y plus XY dikurang Y kuadrat per 2 ditambah mutlak Y kurang lebih dari 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tentang deret Taylor kompleks. So, next. Nah, deret Taylor kompleks adalah representasi fungsi kompleks sebagai jumlah suku tahingga turunan fungsi di sekitar suatu titik. Deret ini digunakan untuk memperluas fungsi kompleks yang umumnya tak terhingga banyaknya menjadi deret tahingga yang dapat dihitung dengan lebih mudah. Nah, deret kompleks ini juga merupakan perluasan dari konsep deret Taylor dari analisis real ke analisis kompleks. Kemudian bentuk umum deret Taylor kompleks dari suatu fungsi fz di sekitar titik z sama dengan a adalah sebagai berikut, yaitu fz sama dengan fa ditambah f aksen a, z dikurang a per 1 faktorial, tambah f double aksen a, z min a pangkat 2 per 2 faktorial, tambah triple f aksen, f triple aksen a dikali z kurang a pangkat 3 per 3 faktorial, tambah, dan seterusnya. Di sini FA mewakili nilai fungsi di titik A, dan turunan F aksen A, F double aksen A, F triple aksen A, dan seterusnya. Dihitung terhadap variabel kompleks Z di titik A. Next. Bisa di next, Kang. Nah, kemudian ini ada contoh soalnya, yaitu temukan perluasan deret Taylor kompleks dari fungsi fz sama dengan e pangkat z yang berpusat di sekitar titik z sama dengan 0. Penyelesaiannya, untuk mencari perluasan deret Taylor kompleks dari e pangkat z, kita perlu menghitung turunannya di titik z sama dengan 0 dan menggunakannya untuk menentukan koefisien deret tersebut. Pada langkah pertama, yaitu hitung turunan dari fz sama dengan e pangkat z. Di sini bisa dilihat, yaitu fz sama dengan e pangkat z, f aksen z sama dengan e pangkat z,
F double aksen Z sama dengan E pangkat Z, F triple aksen Z sama dengan E pangkat Z, dan seterusnya. Bisa di next kan? Kemudian pada langkah kedua yaitu evaluasi turunan pada Z sama dengan 0. Bisa dilihat di sini yaitu F0 sama dengan E pangkat 0 sama dengan 1, F aksen 0 sama dengan E pangkat 0 sama dengan 1, kemudian F double aksen 0 sama dengan E pangkat 0 sama dengan 1, kemudian F triple aksen 0 sama dengan E pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian di langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga, yaitu tulis perluasan deret Taylor kompleks. Nah, dengan menggunakan turunan yang dievaluasi pada Z sama dengan 0, kita dapat menuliskannya sebagai berikut, yaitu Fz sama dengan F0 ditambah F aksen 0 kali Z dikurang 0 per 1 faktorial ditambah F double aksen 0 dikali Z dikurang 0 pangkat 2 per 2 faktorial ditambah F triple aksen 0 dikali Z dikurang 0 pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya. Kemudian dari yang tadi kita sederhanakan yaitu menjadi Fz sama dengan 1 tambah Z per 1 faktorial ditambah Z pangkat 2 per 2 faktorial ditambah Z pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya. Ini adalah perluasan deret Taylor yang kompleks dari Fz sama dengan E pangkat Z berpusat di sekitar Z sama dengan 0. Nah, di sini tentang pembahasan yang tadi, yaitu suku-suku dalam deret Taylor kompleks ditentukan oleh nilai turunan yang dievaluasi pada titik A, dikalikan dengan pangkat Z dikurang A, dan dibagi dengan faktorial eksponen. Ekspansi deret Taylor kompleks memungkinkan untuk menyatakan fungsi kompleks sebagai jumlah suku tak terhingga, yang menyediakan cara untuk mengaproksimasi fungsi-fungsi ini di lingkungan sekitar titik A. Kemudian pada contoh soal kedua, yaitu hitung deret Taylor kompleks dari fungsi Fz sama dengan sin Z di sekitar titik Z sama dengan 0 hingga suku keempat. Penyelesaiannya pada langkah pertama yaitu menghitung turunan-turunan fungsi Fz sama dengan sin Z di titik Z sama dengan 0. Kemudian di sini ada ininya, caranya yaitu Fz sama dengan sin Z, F aksen Z sama dengan cos Z, kemudian F double aksen Z sama dengan min sin Z, kemudian F triple aksen Z sama dengan min cos Z, kemudian F 4 kali aksen Z sama dengan sin Z. Kemudian pada langkah kedua, kita dapat menggunakan rumus deret Taylor kompleks untuk menghitung deret. Bisa dilihat di sini yaitu Fz sama dengan F0 kali Z pangkat 0 per 0 faktorial ditambah F aksen 0 kali Z pangkat 1 per 1 faktorial ditambah F double aksen 0 dikali Z pangkat 2 per 2 faktorial ditambah F triple aksen 0 dikali Z pangkat 3 per 3 faktorial ditambah F for aksen 0 dikali Z pangkat 4 per 4 faktorial. Kemudian kita substitusikan nilai-nilai turunan fungsi di titik Z sama dengan 0, yaitu Fz sama dengan Fz sama dengan sin 0 dikali Z pangkat 0 ditambah cos 0 dikali Z pangkat 1 ditambah min sin 0 dikali Z pangkat 2 ditambah min cos 0 dikali X pangkat 3 ditambah sin 0 dikali Z pangkat 4.
Kemudian didapatkan hasil yaitu Fz sama dengan 0 ditambah Z ditambah 0 dikurang Z pangkat 3 ditambah 0. Sehingga deret Taylor kompleks dari fungsi Fz sama dengan min sin Z di sekitar titik Z sama dengan 0 hingga suku keempat adalah Fz sama dengan Z dikurang Z pangkat min 3. Untuk materi selanjutnya akan diserahkan oleh rekan saya. Ya, baik, terima kasih Kang. Slide selanjutnya ya yang 6.4 yaitu deret Taylor kompleks khusus. Nah, deret Taylor kompleks khusus ini diperoleh sebentar. Ya, deret Taylor kompleks khusus ini diperoleh dengan menggunakan deret Taylor dari fungsi eksponensial sinus dan kosinus. Nah, dalam deret Taylor, suatu fungsi dapat dinyatakan sebagai jumlah tak hingga dari suku-suku turunan fungsi tersebut pada suatu titik tertentu. Deret Taylor kompleks khusus ini menghubungkan fungsi eksponensial, fungsi trigonometri, dan bilangan kompleks dalam satu persamaan matematika yang dikenal sebagai rumus Euler. Untuk membuktikannya, kita dapat melihat dari ekspansi deret Taylor untuk fungsi eksponensial, sinus, dan kosinus, di mana ekspansi dari fungsi eksponensial yaitu e pangkat x sama dengan 1 ditambah x ditambah x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah x pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Di mana untuk notasi sigmanya yaitu sigma n sama dengan 0 menuju tak hingga x pangkat n per n faktorial. Untuk ekspansi fungsi sinusnya yaitu sin x sama dengan x dikurang x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 5 per 5 faktorial dikurang dan seterusnya. Untuk notasi sigmanya yaitu sigma n sama dengan 0 menuju tak hingga 1 pangkat n per 2n plus 1 faktorial dikali x 2 pangkat 2n plus 2. Lalu untuk ekspansi fungsi kosinusnya yaitu cos x sama dengan 1 dikurang x pangkat 2 dikurang per 2 faktorial ditambah x pangkat 2 per 2 faktorial dikurang titik-titik, di mana untuk notasi sigmanya yaitu sigma n ditambah n sama dengan 0 menuju tak hingga negatif 1n per 2n faktorial dikali x pangkat 2n. Selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya itu kita mulai dari ekspansi deret Taylor fungsi eksponensialnya, di mana seperti tadi e pangkat x sama dengan 1 ditambah x tambah x kuadrat x pangkat 2 per 2 faktorial tambah x pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Itu kita ganti variabel x-nya dengan ix, di mana i-nya sama dengan akar negatif 1. Jadi diperoleh e pangkat ix sama dengan 1 ditambah ix tambah ix pangkat 2 per 2 faktorial dan seterusnya. Jadi selanjutnya itu kita tahu bahwa i pangkat 2 itu sama dengan negatif 1 dan i pangkat 3-nya yaitu negatif i dan i pangkat 2-nya yaitu 1. Begitu seterusnya. Jadi diperoleh e pangkat ix sama dengan 1 ditambah ix dikurang x pangkat 2 per 2 faktorial dikurang ix pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Kita susun ulang, lalu kita susun ulang dan kumpulkan bagian imajiner secara bersama-sama. Diperoleh pangkat ix ditambah dalam kurung 1 dikurang x pangkat 2 ditambah 2 faktorial ditambah x pangkat 4 ditambah 4 faktorial, lalu ditambah dalam kurung lagi ix dikurang ix pangkat 3 per 3 faktorial ditambah ix pangkat 5 dan per 5 faktorial dan seterusnya. Lalu ini ix-nya dikeluarkan menjadi ix sama dengan 1 dikurang x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial ditambah i di luar terus dalam kurung dikali dalam kurung
X dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial. Selanjutnya. Ya, dimana bisa dilihat tadi bahwa bagian realnya merupakan deret Taylor untuk kosinus yang mana itu yang satu faktorial yang sebelah kiri ya. Sedangkan bagian imaginernya adalah deret Taylor untuk kosinus sehingga E pangkat X sama dengan kosinus X plus I dikali sin X. Jadi persamaan di atas dinamakan rumus Euler. Untuk mendapatkan identitas Eulernya kita dapat memasukkan pi ke X. Jadi itu E pangkat I pi ditambah cos pi ditambah I dikali sin pi. Ya, di mana cos pi-nya itu yaitu min 1 dan sin pi adalah 0. Dimasukkan berarti angkanya yaitu E pangkat I pi sama dengan negatif 1 ditambah 0. Jadi negatif 1 dipindah ruas menjadi E pangkat I pi ditambah 1 sama dengan 0. Selanjutnya ada contoh soalnya yaitu fx sama dengan sin x. Uraikan dengan deret Taylor pada x sama dengan v per 4. Jawabannya yaitu fx sama dengan sin x. Lalu f turunan pertama x sama dengan cos x. Lalu f turunan kedua x sama dengan negatif sin x. Lalu f turunan ketiga x sama dengan sin x. Lalu ada f v per 4 sama dengan 1 per 2 akar 2. Lalu f turunan pertama v per 4 sama dengan 1 per 2 akar 2. Lalu f turunan kedua v per 4 sama dengan minus setengah akar 2. Lalu f turunan ketiga v per 4 sama dengan negatif 1 per 2 akar 2. Di mana sin x sama dengan f dalam kurung x dikurang v per 4. Lalu sin x sama dengan f v per 4 sama dengan f dalam kurung f turunan pertama v per 4 per 1 faktorial dikali x dalam negatif x dikurang v per 4 ditambah f turunan kedua v per 4 per 2 faktorial dalam kurung x dikurang v per 4 pangkat 2 menghasilkan hasil akhir yaitu 1 per 2 akar 2 ditambah per n faktorial dalam kurung x dikurang v per 4 pangkat n. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.